Shalom sahabat Change, bertemu lagi bersama saya Pendeta Yusuf Suranta Purba di Pastor Yusuf TV. Change Mind, Change Life. Tema yang kita angkat hari ini, New Normal. Nah, apa itu New Normal? Nanti kita akan dengar pemaparan dari narasumber kita. Narasumber kita hari ini, beliau adalah seorang penulis buku dan juga penulis modul-modul. Buku beliau yang cukup bestseller, The Art of Mentoring. Beliau juga adalah relawan nasional untuk percepatan penanganan COVID-19 wilayah DKI Jakarta. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Pendeta Togi Simanjuntak. Shalom Bang Togi. Salam. Apa kabar Bang Togi? Baik Bang Yusuf, udah lama gak kita ini ya, udah gak live bareng nih. Wah, ini baru pertama kayaknya deh. Puji Tuhan, ini gara-gara Susah nih untuk undang Bang Togi nih. COVID juga, Bang Yusuf udah punya channel baru ya. Oh iya. Saya berharap channelnya sukses terus nih. Thank you Bang Togi. Gimana Bang Togi, kegiatan sehari-hari ini apa nih sekarang Bang Togi? Ya saya kadang-kadang membantu bersama relawan lain. Oke, ya, untuk mendistribusikan bantuan-bantuan. Iya. Nah, karena banyak juga para netizen, para orang-orang yang melihat bahwa banyak ahli-ahli medis seperti dokter, perawat, juga mungkin rumah sakit kecil, puskesmas, bahkan aparat-aparat yang bertugas di gugus depan penanganan COVID itu harus kita support, harus kita bantu. Iya. Berapa kali saya suka lihat nih Bang Togi lagi live ya, baik di Instagram maupun di Facebook ya. Lagi menyalurkan bantuan nih. Betul. Berapa kali juga ini ya Bang Togi ke Wisma Atlet tuh ya, ngantar-ngantar betul. Beberapa kali ya? Mungkin ada sekitar mungkin 12 kali lah ya. Wow, keren. Dan bukan hanya ke rumah sakit Wisma Atlet, ada beberapa tempat ya, di rumah sakit Binto Harjo ya, itu juga Pasar Rebo, rumah sakit Persahabatan, dan beberapa rumah sakit lah. Yang sekarang itu ada penampungan khusus orang-orang yang datang pakai pesawat, khususnya dari luar negeri, WNI, itu ditampung sementara di daerah Pademangan. Oke Bang Togi. Ya, kalau ada gejala-gejala seperti itu. Ini Bang Togi, kalau bicara COVID ya, iya, justru banyak orang menghindar nih. Bang Togi malah jadi relawan. Dasar apa tuh Bang Togi mau jadi relawan? Ya kan? Gimana Bang Togi? Jadi ya saya dari dulu memang saya bersama teman-teman lintas agama menjadi relawan, bukan hanya ini aja. Beberapa case tertentu ya, kayak mungkin ada aksi-aksi sosial, lalu mungkin kita tahu yang lalu ada beberapa tanda kutip ya kerusuhan di DKI, terus perlu relawan untuk mensupport bantuan untuk pihak keamanan. Berarti sudah lama ya Bang Togi ya? Sudah lama ya, bukan hanya kali ini aja. Bukan kali ini saja ya. Ada gempa bumi, kadang-kadang juga ya. Kebakaran. Kita kadang-kadang relawan ketika tergerak, kita bantu sama-sama ya, kadang kita juga support dengan dana bersama-sama. Wah, jadi mandiri. Ya. Tentu dasarnya pasti jiwa kemanusiaan yang tinggi ya, keterbebanan ya. Iya, gitu betul, ya, betul. Ya. Baik, berarti nggak kebetulan ini kita bicara tentang new normal nih Bang Togi. Iya. Nah, setelah pandemi COVID-19 ini ada di Indonesia, kita banyak mendengar istilah-istilah baru mungkin ya, seperti physical distancing, social distancing, terus lockdown, terus lagi PSBB, dan yang terakhir nih new normal. Kira-kira boleh dijelaskan nih Bang Togi kepada para penonton Change, apa itu new normal Bang Togi? Jadi new normal ini secara sederhana ketika pandemi COVID-19 ini berlaku ya, maksud saya berlaku. Karena saya ini punya iman, pasti berlalu COVID ini atas Indonesia. Pasti. Saya selalu perkatakan itu. Nah, maksudnya ketika COVID ini berlaku di seluruh dunia dan mulai
mulailah seluruh dunia kita kenal dengan istilah work from home, Ya. WFH. WFH. Nah, jadi semua aktivitas kita tahu ya, termasuk sekolah, kerja, ibadah itu dilakukan di rumah. Di rumah. Mengapa? Supaya tidak terjadi penularan. Iya. Supaya angka COVID diharapkan itu tidak merembet, tidak jadi naik. Iya. Yang Nah, terpapar ya. Yang terpapar. Tapi dengan sebegitu lama kemudian vaksin juga akhirnya belum sampai sekarang belum ditemukan. Iya. Nah, kita lihat ada beberapa aspek yang harus juga akhirnya dipikirkan untuk berjalan kembali normal. Iya, betul. Ya, aspek itu adalah sosial, ekonomi dan kesehatan. Sosial, ekonomi dan kesehatan itu harus kembali normal. Harus kembali ya? normal. Iya. Nah, apalagi kan banyak orang juga sekarang di rumah juga bukan tambah betul sehat beraktivitas, tapi jiwanya kadang-kadang stres, jenuh. Oh iya. Harus mencari kegiatan. BT katanya. Iya. Tapi bukan butuh tati tayang ya, Bang. Iya, terus Bang Togi? Ya, akhirnya ketika sebulan oke, masih bisa tahan. Kemudian 2 bulan, 3 bulan, akhirnya kita lihat roda pembangunan, roda ekonomi tidak bergerak. Betul. Nah, akhirnya juga mau nggak mau, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, itu makanya harus mau nggak mau melonggarkan. Sebenarnya melonggarkan ini bukan gara-gara masalah hanya ekonomi saja. Iya. Tapi tadi masalah kesehatan jiwa juga, mental ya, gitu mental, terus dan sosial. Ya, karena banyak juga mungkin ada beberapa orang yang mau berinteraksi. Kita kan makhluk sosial, berjumpa. Ya boleh kayak live streaming, Zoom, is okay. Tapi kan kadang-kadang saya punya saudara, ya, anak sama orang tua sama anak. Nah, karena orang tuanya pulang dari Australia, ya, itu diisolasi. Jadi anaknya nggak puas, pakai Zoom, pakai WA. Jadi dia ke depan dada-dada di itunya di pagar doang. Iya. Inilah namanya manusia ya, bukan makhluk teknologi. Manusia bukan robot tapi makhluk sosial. Betul. Kita diciptakan oleh Tuhan itu untuk bersosialisasi. Normal itu akhirnya ketika kita sudah akan coba memulihkan kembali, ya tadi keadaan sosial, kesehatan dan ekonomi tadi, mau nggak mau kita harus berperilaku, ya, berperilaku atau berkegiatan, beraktivitas normal kembali. Tapi dengan catatan. Nah, makanya ada kata new normal. Dengan catatan ada protokoler kesehatan yang harus diperhatikan, dipatuhi. Oh, jadi mungkin disederhanakan new normal itu kita beraktivitas seperti biasa. Betul. Dengan memperhatikan protokoler yang sudah ditetapkan oleh WHO pemerintah gitu. Sederhananya gitu, Bang Togi. Betul. Gitu ya. Nah, contoh misalnya new normal. Ini di tiap provinsi ya, di tiap kota itu pemberlakuannya kan berbeda. Iya. Kenapa? Nah, ini memperhatikan tingkat penyebaran COVID. Iya. Jangankan di tiap provinsi, di tiap kabupaten, kecamatan, kota madya sendiri, ya itu itu akan berbeda karena ada tingkatan penyebaran yang masih aktif, yang kuat, masih ada yang tidak aktif. Oh gitu. Contoh ya, ketika sebelum new normal dilakukan. Ini beberapa pasar aja ditutup. Iya, betul. Ya kita tahu ya kalau di Jakarta ya. Karena kenapa? Karena ternyata di pasar itu ada orang-orang yang OTG. Iya. Nah, ini kan yang OTG, orang tanpa gejala. Tanpa gitu gejala. Ya? Kalau dulu itu yang paling bahaya itu ya. Kalau dulu awal-awal penyebaran kita tahu orang sesak napas, ya panas, batuk, wah udah nih COVID. Kalau sekarang orang keluar sehat gitu. Nah, ini yang justru itu Bang Togi, kalau kita kembali untuk berjalan normal itu tadi Bang Togi. Ini kan ngeri nih. OTG kan kita nggak tahu nih. Betul. Dia terdampak atau enggak gitu kan. Betul. Nah, kira-kira
menurut Bang Togi ini apa yang harus diperhatikan ini untuk para pendengar Change ini supaya mereka bisa minimal lah mengantisipasi penyebaran itu kena ke mereka gitu loh Bang Togi. Nah, jadi tadi protokol kesehatan khususnya standar WHO mesti diperhatikan. Contoh ya yang simple aja ya. Saya karena wawancara hari ini saya juga pakai bawa masker. Oke. Alangkah lebih bagus pakai juga face shield. Saya juga bawa masker ini. Ya, face shield. Face shield itu sebenarnya ketika kita juga mau batuk. Face shield atau pensil Bang Togi? face shield. Ya. Oke, face shield. Oke. Ketika kita agak mungkin bersin, batuk, tidak akan menularkan orang juga akan menularkan kita. Dia menghalangi droplet itu kena ke Betul. kita ya. Oke, Bang Togi. Nah, yang kedua tentunya hand sanitizer. Hand sanitizer dibawa kemana-mana. Bawa kemana-mana, masuk sebuah tempat. Kalau orangnya menyediakan di tempat umum, ya bagus. Tapi kalau enggak kita bernasib sendiri. Oke, jadi Ya kantongin lah. kemana-mana bawa hand sanitizer. Betul. Begitu keluar, mau masuk mobil atau kendaraan umum, cuci lagi, pakai lagi. Ya. Nah seperti itu kan protokol kesehatan. Nah gimana? Cuci tangan juga sering-sering. Cuci tangan sering-sering. Gimana ke tempat keramaian? Tempat keramaian tentunya ada jarak 1 meter. Betul, seperti sekolah, ya kan nanti Betul. normal kan, pasar, terus Tempat ibadah. gereja, tempat ibadah apalagi. Ya, itu harus protokol. Kenapa? Karena memang jadi gini, new normal ini dalam keadaan diberlakukan saat tadi vaksin COVID belum ditemukan. Betul. Artinya masih ada penyebaran. Iya. Dan bisa jadi mungkin ya sekeliling kita tertular terus menularkan kita. Iya, iya. Oleh karenanya makanya ini pepatah Indonesia ini bagus nih. Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Oke. Sedia segala sesuatu sebelum kena. Nah, pendengar Change, apa yang disampaikan oleh Bang Togi tadi tentang new normal ya, kegiatan atau kehidupan kembali normal dengan memperhatikan protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Nah itu ingat tuh teman-teman ya. Jadi kalau dulu sebelum ada pandemi virus corona, pergi-pergi nggak bawa masker, nggak bawa hand sanitizer, malas cuci tangan. Sekarang udah nggak boleh. Kalau dulu ke tempat keramaian nggak atur jarak, nggak jaga jarak, sekarang tuh ya Bang Togi harus jaga jarak gitu ya. Walaupun ini nggak mudah nih Bang Togi ya. Ini kan kebiasaan baru nih. Dan juga harus kita bisa memanage waktu kita. Kalau nggak penting-penting amat, ya udah nggak usah pergi. Di rumah aja. Tetap. Iya, gitu. Tapi ya nanti kita kan nggak tahu, makanya aturan-aturan per kota provinsi beda. Contoh pemberlakuan sekolah. Ya tentunya ini maaf ya, misalnya di Jakarta dengan Papua, Kalimantan itu berbeda. Betul sekali ya. Nah itu tergantung bagaimana penyebaran COVID, ya. Bagaimana tanda kutip ya masifnya penyebaran itu, atau mungkin ada daerah yang udah aman. Yang disebut zona hijau itu ya. Ya misalnya sekolah tetap diberlakukan, tapi tadi dengan protokoler kesehatan tadi. Harus tegas ya. Per meter ya, 1 meter antara siswa dengan siswa. Ya. Nah ini juga banyak pro dan kontra juga sih. Apakah udah saatnya anak-anak Memang sekolah. Tingkat terdampaknya anak-anak juga besar ya. Belakangan ini justru anak-anak makin besar. Nah dulu waktu pertama dikatakan imun anak-anak ini kuat gitu ya. Padahal sekarang ya kita lihat ya banyak anak-anak yang banyak anak-anak dan juga ini orang-orang lansia. Ya betul. Ya yang menjelang 55 ke 60 atas, lebih ya. Oke, Bang Togi. Seperti tadi saya dengar pemaparan Bang Togi, untuk kita masuk new normal ini kan nggak mudah gitu ya. Sikap kita nih bagaimana nih Bang Togi? Untuk para pendengar Change ini biar bisa dibekalin ya, sikap yang harus dimiliki oleh setiap kita nih yang mendengarkan acara ini. Silakan Bang Togi. Ya saya ya sama aja kayak new normal ya. Saya ketika bergerak kadang-kadang jam 12 malam, jam 1 bagi-bagi bantuan nasi, roti kepada orang yang membutuhkan. Masuk ke rumah sakit yang penyebar memang itu khusus untuk orang-orang yang terpapar COVID.
Nah, yang pertama yang ya sama aja new normal ini. Yang pertama yang saya lakukan ya tadi tentunya sebelum kemanapun ini kan seluruh lintas agama ya kita punya kepercayaan. Ya. Ya kita doa dulu. Oh, itu penting. Itu yang ya. penting dulu. Jadi kemana-mana doa dulu. Doa dulu. Karena ini Jangan sampai semua pakai APD dipakai. Nah, gimana tuh? karena kan ini yang utama kan kita mengandalkan Tuhan. Betul sekali. Kalau Ya. Tuhan menyertai kita, Ya. nah kita maaf nih, ya lagi lupa aja misalnya nggak pakai apa-apa, Tuhan tetap pasti melindungi kita. Apalagi kita udah pakai semua tadi, Pasti terlindungi. masker ya, Ya. tadi face shield dan lain sebagainya. Nah ini yang pertama. Yang pertama doa, yang Ya. terus Bang Togi? Yang kedua sebelum keluar rumah tadi catat dulu perlengkapan apa. Kadang-kadang kayak saya udah sering kadang-kadang ketinggalan masker. Waduh. Akhirnya nah tadi protokol Ya, kesehatan ya, nggak bisa masuk kantor. Kamu bisa masuk misalnya rumah sakit, mall. Ya. Saya disuruh pulang bawa nggak ada. Jadi sebelum keluar rumah cek Cek semua perlengkapan tadi. yang kita butuhkan ya untuk Ya. new normal ini ya. Nah, saya pikir sekarang banyak lah ya di online shop ya. Ya, Nah, itu juga ada alat untuk tekan lift. Iya, ATM sekarang udah murah ya, dijual 10-20 ribu. betul. Nah itu juga kalau bisa dibawa oke. Iya. Nah terus bersentuhan dengan orang, Ha-ha. kalau bisa, nah itu diinikan dulu, dihindari dulu. Misalnya kalau mau salaman, Jadi tadi doa, Ya. terus yang kedua cek perlengkapan keperluan kita untuk new normal kalau keluar rumah. Yang ketiga hati-hati kali. betul karena Hati-hati ya. tadi di lapangan saya menemukan, nah ini juga saya lagi nanganin, Oke. ya salah satu teman saya kena itu dari bersentuhan tangan, Iya. tertular. Berarti ini kita harus sering curiga dong satu dengan lain. Itu gimana tuh Bang Togi? Buk- Kan kita nggak tahu ya nih kan siapa yang terkena betul, nih kan? curiga sih boleh-boleh aja, sebenarnya bukan curiga, hati-hati. Hati-hati. Makanya ada 1 meter, Oke, baik. ya 1 meter. Kalau misalnya sama juga lagi rapat, protokolernya tetap 1 meter kayak saya. 1 meter. Saya sama Bang Togi Ya, nih 1 meter. ya. Ini kan kurang jauh teman karena ini Iya. karena ini kita lagi Kita ini lagi ya, rekaman ya. jadi nggak bisa widescreen. Nah itu yang harus dijaga Mm-mm. karena dari kitanya sendiri Mm-mm. kita masih aktif untuk ya tetap mengikuti new normal ini, Iya. tapi dengan tadi menjaga protokoler kesehatan. Baik, Bang Togi. Oke, Bang Togi, karena waktu kita sudah mau selesai nih, Bang Togi. Mungkin yang terakhir nih, Bang Togi, kira-kira apa nih yang Bang Togi mau sampaikan untuk para pendengar Change supaya mereka nempel di otak mereka, or statement mungkin istilahnya gitu ya, dari Bang Togi. Silakan, Bang Togi. Ya, para penonton lah ya, Pastor Yusuf TV Heeh. yang hashtagnya, wah saya suka banget, Change. sebuah perubahan change. Ya, jadi jangan khawatir tapi tetap wise, tetap bijaksana. Bijaksana itu ya kita mulai pikirkan kita perlu nggak keluar. Kalau nggak perlu ya udah nggak usah keluar. Ya, nah kalau dulu kan kongko-kongko misalnya pulang apa namanya macet, Iya. kumpul dulu di mall sama teman-teman. Nah sekarang itu perlu nggak? Oke. Lebih bagus bermacet-macetan, tapi Langsung sampai nggak rumah. berkerumun sampai rumah. Baik, terima kasih Bang Togi. Yang pasti yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bang Togi, jangan khawatir tetapi tetap harus bijaksana. Seperti itu ya. Thank you nih Bang Togi buat Ya. waktunya buat berkunjung di Pastor Yusuf TV ya. Ini saya percaya yang pertama dan bukan terakhir ya, Ya. Bang Togi. Untuk itu para sahabat Change, saya bersama Pastor Togi undur diri. Tuhan Yesus memberkati.